Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Polibu dengan stambuk F111-20022 dari kelas metodologi penelitian kelas B. Baiklah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya yang telah saya buat dalam bentuk PowerPoint, di mana pada kesempatan kali ini atau pada tugas ini kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk membuat sebuah proposal dan akan dipresentasikan dengan kriteria pengambilan judul sesuai dengan KDK yang akan diampu nanti. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil sebuah judul, yaitu analisis laju infiltrasi pada lahan irigasi Gumbasa. Yaitu studi ini dilakukan di BGKN 38, 42, dan 51. Langsung saja kita ke materi pertama. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan bab 1 ya, yaitu pendahuluan yang dimana berisi latar belakang. Nah, pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Kegiatan pertanian melibatkan lahan atau permukaan bumi sebagai tempat pengelolaannya. Namun saat terjadinya bencana alam, hal ini dapat merubah tata guna lahan tersebut. Contoh yang paling dekat dengan lahan pertanian adalah kejadian likuifaksi. Likuifaksi merupakan salah satu bencana geologi yang dapat terjadi ketika guncangan atau gempa bumi sedang berlangsung pada suatu daerah yang tersusun dari litologi pasir yang telah jenuh terhadap air. Hasil penelitian Tohari dan kawan-kawan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa fenomena likuifaksi terjadi karena keberadaan lapisan berpasir gembur dengan air tanah yang relatif dangkal. Peristiwa ini dapat merusak tata guna lahan yang sebelumnya telah dibuat di atasnya. Jadi, singkatnya, likuifaksi ini terjadi, penyebab utamanya adalah karena tingginya muka air tanah biasanya bersekitar antara 2 meteran ya dari permukaan tanah. Dan juga penyebab lainnya adalah jenis tanah tersebut, yaitu dominan pasir, ya. Sehingga hal ini yang menyebabkan terjadinya likuifaksi di suatu daerah. Lanjut, bencana alam berupa likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 di Sulawesi Tengah atau di Kota Palu telah merubah topografi di beberapa lokasi, seperti di Kota Palu, Kelurahan Balaroa, dan Petobo contohnya. Sedangkan di Kabupaten Sigi atau di Desa Lolu, Jono Oge, dan Cibalaya, dampak dari likuifaksi tersebut salah satunya pada daerah Kabupaten Sigi telah membuat saluran irigasi menjadi rusak dan kegiatan persawahan pun menjadi terhambat akibat tidak adanya pasokan air yang cukup. Apabila pasokan air tidak cukup tersebut, maka otomatis akan mempengaruhi hasil tanam daripada petani, ya. Dan kemudian akan mempengaruhi tentunya kondisi ekonomi dari suatu daerah. Nah, menanggapi hal tersebut, Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian bersinergi untuk merehabilitasi jaringan irigasi dan daerah persawahan agar dapat ditanami tanaman padi lagi. Rentang waktu yang cukup lama dan tidak digunakannya lahan persawahan seperti dulu membuat saya untuk memilih lokasi lahan sebagai tinjauan untuk melakukan penelitian mengenai laju penyerapan air pada tanah di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar nilai infiltrasi dan perbedaan laju dari tiap titik pengukuran. Demikianlah isi latar belakang dari proposal penelitian yang telah saya buat. Kita lanjut. Nah, di dalam penelitian ini sebenarnya apa saja yang dibahas sebenarnya? Atau apa saja yang masuk atau berkaitan dengan judul yang telah kita angkat. Nah, ada beberapa ya, pada slide. Yang pertama yaitu siklus hidrologi. Kemudian ada yang namanya infiltrasi,
kemudian ada yang namanya likuifaksi, dan pada infiltrasi pun dibagi lagi menjadi faktor yang mempengaruhi infiltrasi dan infiltrometer. Kita akan bahas secara satu persatu, mulai dari siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi merupakan perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer, kemudian ke permukaan tanah, dan kembali ke laut yang terjadi secara terus-menerus. Air akan tertahan sementara di sungai, danau atau waduk, dan dalam tanah sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam daur hidrologi, masukan berupa curah hujan akan didistribusikan melalui beberapa cara, yaitu air lolos, kemudian aliran datang, kemudian air hujan yang langsung sampai ke permukaan tanah, untuk kemudian terbagi menjadi air aliran, evaporasi, dan air infiltrasi. Jadi singkatnya, infiltrasi ini adalah suatu peristiwa meresapnya air ke dalam tanah ya. Jadi informasi tentang sifat-sifat hidrologi tanah dalam hubungannya dengan jenis penggunaan lahan yang berbeda pada umumnya cukup terbatas ya. Berubahnya kapasitas infiltrasi akan berpengaruh secara langsung terhadap aliran permukaan dan siklus hidrologi pada suatu das. Dan siklus hidrologi ini, air hujan yang jatuh di permukaan tanah sebagian akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, dan sebagian akan mengisi cekungan permukaan, dan sisanya merupakan overland flow. Hal ini tergantung dari besar kecilnya intensitas curah hujan terhadap infiltrasi. Infiltrasi sebagai salah satu fase dari siklus hidrologi penting untuk diketahui karena akan berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air tanah, dan ketersediaan air sungai di musim kemarau. Jadi contohnya ya tidak perlu jauh-jauh yang ada di negara kita ini, yaitu di ibu kota negara kita saat ini, yaitu Jakarta, di mana tingkat infiltrasinya itu sangat rendah. Hal ini yang akan menyebabkan limpasan air permukaan itu tinggi, sehingga akan mengakibatkan bencana-bencana yang tidak diinginkan. Contohnya misalnya banjir, yang dimana pada daerah Jakarta sampai saat ini masih sangat cukup sering terjadi, bahkan menjadi salah satu masalah utama dari kota atau ibu kota negara kita tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka infiltrasi perlu diukur karena nilai kapasitas infiltrasi tanah merupakan suatu informasi yang berharga bagi perancangan penentuan kegiatan irigasi dan pemilihan berbagai jenis komoditas yang akan ditanam di suatu lahan. Jadi, infiltrasi ini akan sangat berpengaruh ya terhadap misalnya pemilihan tanaman yang akan ditanam di suatu lahan, ya. Apabila misalnya tanahnya itu tingkat infiltrasi rendah, tentunya tanamannya juga harus tanaman yang tidak terlalu memerlukan banyak air, sehingga cakupan air pada tanaman tersebut dapat tercukupi. Nah, demikian untuk siklus hidrologi ya. Kemudian kita lanjut ke likuifaksi. Nah, likuifaksi ini adalah salah satu peristiwa yang sangat berbahaya, di mana likuifaksi ini didefinisikan sebagai bencana alam berupa deformasi permukaan tanah akibat tidak mampu lagi mempertahankan bentuk saat terjadi guncangan tiba-tiba. Likuifaksi terjadi pada tanah yang berpasir atau dominan pasir ya, pasir lepas atau tidak padat, dan jenuh air dengan air tanah yang relatif dangkal. Nah, jenuh air di sini maksudnya adalah pada saat air ini tidak mampu lagi untuk masuk ke dalam tanah sehingga terjadinya genangan di permukaan tanah. Hal ini yang menyebabkan terjadinya likuifaksi ya. Nah, hal ini juga menyebabkan lapisan di bawahnya itu tidak mudah mengalirkan air dan lapisan pasir sudah jenuh
Guncangan berupa gempa akan sangat mudah menjadikan likuifaksi terjadi. Jadi hal yang memicu likuifaksi ini adalah satu-satunya adalah gempa, sehingga terjadinya likuifaksi. Guncangan gempa menjadikan tekanan air naik dan tegangan efektif tanah berkurang. Akibatnya modulus pasir berkurang, sejalan dengan turunnya tegangan efektif dan tanah pasir menjadi melunak atau mencair. Saat situasi ini tanah tidak mampu lagi mempertahankan daya topang pada beban di atasnya, sehingga terjadi deformasi seperti longsor atau likuifaksi. Jadi ketika suatu tanah tersebut memiliki potensi untuk terjadi likuifaksi dan ditambah lagi pembebanan dari atas tanah tersebut besar, maka ini akan sangat berbahaya bagi penghuni bangunan yang didirikan di atas tanah berpotensi likuifaksi tersebut. Oleh sebab itu, sebelum mendirikan bangunan, perlu dilakukan yang namanya penyelidikan tanah, sehingga kita dapat mengetahui apakah di suatu lahan atau suatu tempat tersebut berpotensi terjadinya likuifaksi atau tidak, sehingga bencana-bencana atau korban jiwa dapat dihindari. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu infiltrasi. Nah, infiltrasi ini merupakan proses masuknya air ke dalam tanah. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, baik secara vertikal maupun horizontal melalui pori-pori tanah. Jadi air tersebut ketika melalui siklus hidrologi turun dari hujan, maka jatuh ke permukaan tanah. Pada tanah inilah yang terjadi namanya proses infiltrasi atau masuknya air melalui pori-pori tanah. Biasanya air yang terinfiltrasi ialah air hujan dan terjadi saat tanah masih dalam keadaan kering atau jenuh sebagian. Menurut Agustina dan kawan-kawannya yang pada tahun 2012, penggunaan lahan yang berbeda dapat menyebabkan laju infiltrasi yang berbeda pula. Jadi misalnya di daerah perkotaan dan di daerah hutan tentunya laju infiltrasinya berbeda. Hal ini karena di daerah perkotaan itu sudah banyak bangunan yang menyebabkan air ini tidak langsung jatuh ke atas permukaan tanah, atau air ini tergenang di misalnya contohnya di jalan atau di beton-beton yang ada di perkotaan, sehingga infiltrasi di daerah perkotaan ini menjadi rendah. Berbeda dengan misalnya ketika di daerah hutan yang masih alami, sehingga satu-satunya yang menghalangi infiltrasi ini adalah tangkapan curah hujan tangkapan curah hujan suatu pohon ya, atau daun suatu pohon. Tapi infiltrasi daerah hutan ini sangat tinggi ya. Nah, menurut Kurnia dan kawan-kawan menyatakan bahwa kandungan air tanah pada saat mulai terjadinya infiltrasi juga berpengaruh terhadap laju infiltrasi. Oleh karena itu, secara tidak langsung infiltrasi dipengaruhi oleh evapotranspirasi melalui pengaruhnya terhadap kadar air tanah awal. Jadi infiltrasi ini seperti yang saya katakan tadi sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di atas tanah tersebut ya. Apabila contohnya tingkat infiltrasinya tinggi, maka kondisi tanah tersebut baik, sehingga dapat dibangun atau ditanami tanaman-tanaman yang mempunyai kebutuhan air yang tinggi. Nah, kemudian di infiltrasi ini dibagi lagi menjadi dua. Ya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi infiltrasi? Nah, faktor yang mempengaruhi infiltrasi ini ada banyak ya.
Nah, menurut Triadmojo pada tahun 2015 menyatakan bahwa laju infiltrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama kelembaban tanah, kemudian kedalaman genangan dan tebal lapisan jenuh, kemudian topografi, penyumbatan oleh butir halus, kepadatan oleh hujan, dan tanaman penutup dan intensitas hujan. Nah, hal inilah yang akan mempengaruhi laju infiltrasi ya. Nah, kemudian ada yang namanya infiltrometer. Apa sih itu infiltrometer? Nah, ini dia. Infiltrometer sendiri merupakan sebuah alat yang berbentuk ring atau cincin. Ada dua jenis ring infiltrometer, yaitu single ring dan infiltrometer, single ring infiltrometer dan double atau concentric ring infiltrometer. Jadi infiltrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan ya, yaitu di mana satuannya adalah sentimeter per jam. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian ini akan menggunakan alat double ring infiltrometer, di mana penggunaan double ring infiltrometer ini ditujukan untuk mengurangi pengaruh rembesan lateral. Nah, parameter infiltrasi didapat dari nilai kapasitas infiltrasi. Kapasitas infiltrasi dihitung dari hasil pengukuran di lapangan, berupa penurunan air dalam satuan luas dibagi waktu. Parameter infiltrasi metode Hartmann meliputi laju infiltrasi awal atau S0, laju konstan Fc, dan konstanta untuk jenis tanah atau K. Nah, persamaan Hartmann yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa yaitu F sama dengan Fc plus F0 plus Fc, E kurang dengan K kali T, di mana F adalah laju infiltrasi, di mana cm per jam, kemudian Fc adalah laju infiltrasi konstan, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi infiltrometer ini cara penggunaannya adalah ditempatkan di suatu daerah atau suatu tempat, kemudian nanti infiltrometer ini akan menampung air dari curah hujan tersebut. Ya, inilah cara kerja dari infiltrometer, di mana bertujuan untuk mengukur laju infiltrasi di suatu daerah. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bab 2 dari proposal penelitian saya, di mana metode penelitian. Nah, lokasi penelitian yang saya ambil dalam proposal ini adalah berada di titik di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, lokasi yang saya ambil dapat dilihat pada slide, di mana ada BGKN 38, kemudian ada BGKN 42 dan BGKN 51. Nah, ini lokasi-lokasi yang diambil dari analisis laju infiltrasi ya. Nah, kemudian metode-metode yang saya gunakan pada penelitian kali ini dapat berupa pengukuran di lapangan menggunakan double ring infiltrometer, kemudian pengolahan data lapangan, kemudian optimalisasi variabel metode Hartmann menggunakan Microsoft Office Excel, kemudian konstanta untuk jenis tanah apa saja, kemudian laju infiltrasi konstan, kemudian laju infiltrasi awal, kemudian perhitungan laju infiltrasi metode Hartmann, kemudian tabel hasil perhitungan dan grafik laju infiltrasi, kemudian analisis perbedaan antar titik, dan selesai. Namun pada kesempatan kali ini, di dalam pengerjaan contoh proposal penelitian ini, kita hanya sampai pada tahap metode penelitian, karena kita belum mengambil sampel, sehingga perhitungannya belum ada, hasilnya belum ada. Maka dari itu, pada tugas kali ini, hanya sampai pada bagaimana penyusunan dari metode penelitian mulai dari pendahuluan, latar belakang, sampai dengan metode penelitian apa saja yang akan kita pakai dalam penelitian kita tersebut. Demikian presentasi dari saya, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.